Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di room Zoom pada kali ini. Tak lupa pula memberikan sholawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Sebelum memulai, kami ucapkan terima kasih kepada Muslimah Wahdah Islamiyah daerah Sopeng yang telah mensponsori Zoom yang kita gunakan pada kali ini. Adapun tema kajian kita pada hari ini yaitu perjalanan Nabi bersama Paman Syam, asisten bisnis dan meluaskan cakrawala yang akan disampaikan oleh Ustaz Siltariska. Yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Ustaz untuk menyampaikan materi kajiannya pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Alhamdulillah di hari ini, di hari ke-18 bulan suci Ramadan, kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, terutama nikmat Islam. Inilah nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan saya juga mendoakan kita semua semoga senantiasa sehat walafiat, dimudahkan setiap urusan-urusannya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Alhamdulillah, beberapa kajian kita ini fokus membahas tentang bagaimana peran pemuda. Kita sudah mulai dengan integritas seorang pemuda, yaitu harus memiliki kejujuran. Kemudian kita mencoba untuk menyelami sirah perjalanan Rasulullah SAW ketika di masa muda. Nah, mempelajari sirah Nabawiyah secara khusus itu punya pesan dan nilai tersendiri. Bahkan bisa kita mengatakan bahwa landasan dari semua ilmu, cabang ilmu yang ingin kita kuasai itu selalu bermuara dan bermula dari sirah Nabawiyah. Kalau kita sudah bisa memahami Al-Quran, kemudian juga memahami sirah Nabawiyah, maka insya Allah ini akan menjadi pembuka, menjadi modal kita menguasai banyak cabang ilmu. Maka kalau kita ingin menjadi ilmuwan atau ulama di berbagai bidang, maka mulailah dari memahami Al-Quran. Lantas bagaimana kita memahami cara kerja Al-Quran? Maka sirah Nabawiyah itulah aplikasi pertama dari Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin misalnya ada yang menjadi ahli tafsir, maka dia harus menguasai sirah Nabawiyah. Tidak mungkin orang bisa menjadi ahli dalam fikih kecuali dia harus menguasai sirah Nabawiyah. Tidak mungkin juga seseorang bisa ahli dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang-bidang kehidupan yang lainnya, kecuali juga harus menguasai sirah Nabawiyah. Maka disinilah kenapa kemudian kita mempelajari sirah Nabawiyah sama Rasulullah SAW, karena dalam sirah itu terdapat life mindset. Ya, life mindset yang akan menuntun kita bagaimana cara berpikir, cara kita menghadapi, cara kita bersikap di setiap zaman yang kita hadapi. Itulah kemudian kenapa kita mempelajari sirah Nabawiyah. Nah, kemarin kita sudah sampai pembahasan bagaimana Rasulullah SAW ketika tinggal bersama pamannya, beliau kemudian membantu pamannya sama ekonomi keluarga dengan menggembala kambing. Nah, di sini sangat banyak kita dapatkan pelajaran, terutama pelajaran tentang leadership, tentang kepemimpinan. Jadi kalau kita ingin melatih mental kepemimpinan seseorang, maka salah satu caranya adalah dengan menggembala kambing, dengan training langsung memimpin, bagaimana memimpin hewan ternak yang notabene tidak berakal. Kalau dia berhasil, maka insya Allah dia akan lebih bisa lagi memimpin manusia yang berakal, manusia yang punya banyak alasan, yang punya banyak kritikan, punya banyak pendapat. Nah, selanjutnya di usia 12 tahun, suatu waktu Rasulullah SAW diajak oleh pamannya sekaligus menjadi asisten bisnis
ketika pamannya kemudian mengadakan perjalanan ke Syam. Jadi ini trading ke Syam. Nah, Rasulullah SAW waktu itu beliau sebagai asisten, beliau kemudian membersamai pamannya. Ini Syam ini termasuk kemudian yang disebutkan dalam Al-Quran di ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Satu keutamaan dari bangsa Quraisy yaitu mereka melakukan perjalanan baik di musim panas maupun di musim dingin. Nah, salah satu yang dia pergi adalah ke Syam. Nah, Syam ini letaknya adalah di luar negeri. Ya, jadi ini pelajaran juga bahwa Rasulullah SAW sudah menjalankan bisnis sampai ke luar negeri. Ketika dalam perjalanan, Rasulullah SAW bersama dengan pamannya dan kafilah dagangnya, itu kemudian diamati, ada yang menyebut namanya, ya ada sebuah kuil, di mana dalam kuil itu ada seorang pendeta yang bernama Bahirah. Ada yang menyebut namanya Buhairah. Ya, tapi ala kulihal, pendeta ini itu memang sejak waktu mengamati tentang berita yang dia dapat ya, dalam kitab Injil bahwa akan datang Nabi terakhir. Maka dia memang selalu meneliti, ya, mengamati siapa saja yang datang, siapa saja yang lewat kafilah-kafilah dagang. Maka ketika dia melihat kafilah dagang ya Muhammad muda ini bersama dengan mamanya, dia melihat kemanapun pergi itu selalu ada awan yang menutupi. Maka dia kemudian mengatakan bahwa ini unik, ini ada sesuatu pasti di dalamnya. Tidak mungkin kemudian awan ini selalu mengikuti kafilah ini, pasti kemudian ada sesuatu. Maka pada saat itulah pendeta ini, Buhairah, itu kemudian mengadakan jamuan makanan. Sengaja dia menyiapkan makanan, memotong hewan ternak, gitu. Kemudian disiapkan untuk menjamu kafilah ini. Dipanggil lah. Maka kemudian paman Nabi itu kemudian datang memenuhi undangan dan pendeta Buhairah ini kemudian mengamati satu persatu dari setiap anggota kafilah ini. Dan ketika dia mengamati, dia tidak menemukan hal-hal yang aneh atau yang unik yang dia cari selama ini. Maka dia mengatakan dan bertanya, apakah masih ada orang salah satu di antara kalian yang belum makan? Kata paman Nabi, oh iya masih ada. Ada seorang anak kecil yang kami tugaskan untuk menjaga barang-barang kami. Kata pendeta ini, kalau gitu coba hadirkan dia juga masuk ke situ. Nah, dipanggil lah Muhammad remaja yang muda ini masuk, dan ketika dia bertemu dengan pendeta, alangkah kagetnya pendeta ini ketika pertama kali dia melihat, dia langsung takjub dan betul-betul merasakan aura dan melihat tanda-tanda kenabian pada anak itu. Maka dia mengatakan kepada paman Nabi, apakah ini anak kamu? Atau pamannya, iya anak saya. Kata pendeta ini, nggak mungkin, ini bukan anak kamu. Oh, kata paman Nabi, oh iya memang. Ini memang bukan anak saya, ini ponakan saya, tapi saya sudah anggap seperti anak saya. Maka kata pendeta ini, kalau begitu saran saya untuk Anda, batalkan perjalanan. Ya, jadi kalau disebut tadi dia pengen pergi ke Syam, kata pendeta nggak usah pergi ke Syam. Kenapa? Karena jangan sampai kalau orang Yahudi mengetahui anak ini ya sebagai tanda Nabi terakhir, maka dia dikhawatirkan akan dibunuh. Kalau begitu nggak usah, ya aja kembali ke Mekah. Maka paman Nabi Ali bin Abu Thalib, karena dia menganggap orang pendeta ini adalah orang yang disegani, ya didengarkan, maka dia nggak tahu juga siapa itu, bagaimana itu Nabi. Maka dia saja mengikuti sarannya dan akhirnya kemudian kembali ke Mekah. Nah, di sini ada pelajaran yang berharga yang bisa kita dapatkan. Pertama adalah bahwa perjalanan yang Rasulullah SAW di waktu muda untuk keluar negeri, ini adalah perjalanan yang sangat berharga, ya, utamanya untuk meluaskan cakrawala. Ya, jadi kalau kita ingin meluaskan kita punya cakrawala, maka lakukanlah perjalanan. Ya, baik itu perjalanan ke luar daerah, atau bahkan sebisa mungkin kita
melakukan perjalanan sampai ke luar negeri. Jadi ini adalah hal yang sangat bisa membangkitkan kita punya inspirasi. Ini di Al-Quran disebutkan Asiru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Anzur, anzuru, maka lihatlah, ya, amatilah, analisislah. Anzur, dari kata nazar, yang kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia nalar. Yang nalar itu dari bahasa Arab. Anzur, analisislah. Kaifa kana akibatul mukazzibin, bagaimana akibat dari umat-umat orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat menunjukkan tentang apa namanya, kita melakukan yang namanya perjalanan, ya, perjalanan. Dan ini sekaligus juga nilai tentang wisata halal. Jadi kalau kita ditanya apa itu wisata halal, ya mungkin sebagian kita mengatakan, oh, wisata halal itu kalau kita pergi ke suatu tempat di mana ada santunan ayat suci Al-Quran, kemudian ada kaligrafi, ya. Atau mungkin ada mengatakan, oh, wisata halal itu kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah. Nah, ini bukan wisata, ini ibadah. Nah, wisata itu adalah, menurut Al-Quran tadi, Qasiru fil ard, berjalan di muka bumi. Maksudnya adalah melakukan perjalanan bukan hanya di negara kita, tapi di muka bumi. Tapi tujuannya apa? Tujuan dari wisata halal itu adalah menganalisis, ya, menganalisis bagaimana akibat orang-orang yang telah mendustakan agama Allah. Seperti kita mengunjungi misalnya peninggalan dari ada sampai hari ini, ya, jasad Fir'aun. Nah, ini salah satu mengingatkan kepada kita bahwa orang yang dulu pernah menganggap yang zalim, sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan, ternyata masih ada jasadnya. Benar dan ada buktinya. Ya, jadi bukan hayalan, bukan dongeng. Maka kita bisa belajar bahwa kita jangan seperti orang itu. Nah, makanya ini perjalanan kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari, maka lakukanlah, ya, ada satu kita lakukan perjalanan. Dan ini bisa juga menjadi asbab kita mendapatkan banyak inspirasi. Jadi kalau kita misalnya lagi mau menulis karya ilmiah, mau menulis skripsi, dan kita apa namanya, tidak dapat ide, inspirasi, maka coba kita pergi jalan-jalan. Ya, insya Allah dengan kita melakukan perjalanan, apalagi pergi ke luar negeri, itu bisa kemudian mendatangkan inspirasi. Atau kalau kita nggak bisa ke luar negeri, maka minimal kita jalan-jalan. Kalau kita sekarang ini ada di Sopeng, nah boleh kita jalan-jalan. Coba siapa di antara kita ini sudah pernah mengelilingi Sulawesi? Apakah ada yang pernah mengelilingi Pulau Sulawesi? Saya juga termasuk belum pernah. Nah, maka ini masih banyak sekali lagi daerah yang masih belum bisa kita kunjungi, maka sebisa mungkin, ya, dan mumpung kita masih muda, lakukan perjalanan. Jadi kita mungkin ada 5 sampai 10 orang melakukan perjalanan. Tentu ini harus melihat batasan syariat, ya. Jadi melakukan perjalanan khususnya bagi yang apa namanya, yang sudah apa namanya, sanggup, ya, melakukan perjalanan. Ya, kita punya dana, lakukan perjalanan. Jadi ketika kita melakukan perjalanan, ingat kita melihat, belajar dari pengalaman sejarah umat terdahulu maupun budaya atau tempat daerah yang selain dengan kita. Nah, jadi kalau kita melakukan perjalanan, insya Allah ini akan membentuk pergaulan, ya, membentuk apa namanya, kita bagaimana berinteraksi dengan berbagai suku, berbagai budaya, bahasa. Nah, maka ini menambah, ya, khazanah intelektual kita. Jadi melakukan perjalanan. Oke, saya ingin mengatakan bahwa, dan ini juga yang diajarkan dari guru saya, bahwa ada 2 buku yang mesti kita miliki, ya, bagi seorang pemuda. Yang pertama adalah buku tabungan. Nah, buku tabungan. Jadi mungkin kita apa namanya, sebagian uang jajan kita misalnya bisa ditabung, ya, untuk tadi sengaja kita khususkan untuk melakukan perjalanan rehlah, bahkan kita melakukan rehlah ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, bukan hanya di daerah kita, coba keluar. Kemudian yang kedua adalah paspor, ya, jadi buku tabungan dan paspor. 2 buku ini wajib kita miliki sebagai seorang pemuda. Jadi sebelum kita ini punya tanggung jawab yang lebih besar di masa mendatang, coba lakukan perjalanan, ya, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, bisa jadi kita mungkin ke negeri-negeri yang di sana terdapat sejarah peradaban masa lalu.
Ya, seperti tadi ke Mesir, ke Turki, ya ke daerah-daerah yang lainnya, atau bahkan mungkin ke Eropa. Tapi sekali lagi tujuannya untuk menganalisis. Kita belajar bagaimana orang, atau bahkan kita belajar dari sejarah umat terdahulu. Nah, kemudian selanjutnya lagi, pelajaran yang berharga kita di sini, selain perjalanan, di sini juga menunjukkan pelajaran tentang motivasi pentingnya namanya merantau. Ya, maka saya menyarankan kepada kita ini ada satu fase dalam kehidupan kita. Ya, mungkin tidak lama, 1 tahun, 2 tahun. Coba kita melakukan merantau. Ya, entah pergi ke luar Sulawesi atau bahkan ke luar negeri. Ya, minimal misalnya kita merantau untuk menuntut ilmu, belajar. Kalau misalnya nanti kita ini selesai D3 misalnya atau selesai S1, coba lanjutkan kuliah kita sampai S2, S3. Nah, disinilah kesempatan untuk kita melakukan perjalanan rantau. Jadi kalau kita merantau, ya biasanya orang yang merantau itu luas wawasannya. Ya, dia tidak sempit. Ya, karena dia sudah pernah berinteraksi dengan banyak jenis manusia, ya bahkan dengan berbeda agama. Nah, ini menambah tadi khazanah wawasan kita. Nah, selain merantau, juga dicontohkan para ulama. Ya, bagaimana para ulama itu melakukan rihlah ilmiah. Mereka keluar di masa muda dari kampungnya, sampai kemudian biasanya mereka itu pulang, dan nggak ada liburan ya. Mereka biasa pulang usia 40 tahun, 50 tahun, atau bahkan ada yang 60 tahun baru pulang kampung. Betapa luar biasa dahsyatnya para ulama itu melakukan perjalanan rihlah ilmiah menuntut ilmu, mencari ilmu dari belajar dari satu guru ke guru lain, dari satu ulama ke ulama yang lain. Ya. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan lahirnya di Gaza. Kemudian beliau di masa remaja datang ke Madinah. Nah, disinilah kemudian belajar dengan Imam Malik. Setelah itu pergi lagi keluar, ya, ke Baghdad, ya, ke Irak, ke Syam, sampai kemudian beliau ke Mesir. Makanya terakhir beliau kemudian wafat dan dikuburkan di Mesir. Ini perjalanan dari Imam Syafi'i. Begitu pula imam-imam lainnya, Imam Abu Hanifah, ya, Imam, dan begitu pula imam-imam seperti Imam Bukhari, Imam hadis, ya. Beliau melakukan rihla itu berjalan, ya, dan bertemu belajar dengan berbagai dan banyak guru. Bahkan disebut gurunya itu lebih dari 1.000. Nah, sekarang kita coba hitung dari kita SD atau dari kita TK sampai sekarang kuliah, kira-kira berapa jumlah guru kita? Ya, kalau guru kita masih di bawah 100, ya, atau mungkin di bawah 200, berarti kita masih mau belajar. Jadi jangan berhenti belajar, coba melakukan perjalanan ilmiah. Dan insya Allah kalau kita melakukan ini, tips ini, kita bisa mendapatkan banyak inspirasi. Dan inilah sekali lagi rahasia mengapa para ulama itu punya banyak ide, punya gagasan. Salah satunya karena mereka sering-sering melakukan yang namanya perjalanan. Ya. Jadi kalau bisa tadi, saya sarankan kita ini mumpung masih muda, apalagi yang laki-laki dengan mahram misalnya. Ya, makanya kalau tadi perempuan tentu ada batasannya. Ya, boleh dia melakukan perjalanan kalau dengan mahramnya. Tapi kalau laki-laki, nah ini kesempatan. Ya, bahkan beberapa suku di Indonesia ini itu mereka memang terkenal perantau. Ya, salah satunya adalah kita, suku Bugis. Ya. Saya alhamdulillah sudah pernah pergi merantau di di Indonesia bagian barat. Ya. Saya ketemu di sana di pinggir laut ya. Ya, ada perkampungan Bugis. Jadi satu kampung itu Bugis semuanya. Jadi memang kita pendahulu kita, orang-orang tua kita dulu itu terkenal suka merantau. Ya, merantau. Nah, ini sekali lagi inspirasinya dari sirah perjalanan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sejak kecil beliau sudah melakukan yang namanya perjalanan. Kemudian lebih praktis lagi, mengapa kita harus melakukan perjalanan? Salah satunya adalah supaya kita mengetahui kondisi secara global. Kita mengetahui kondisi internasional. Bagaimana kondisi dunia? Meskipun kita bisa saja mengetahui kondisi dunia dengan membaca berita, kita bisa melihat di internet, YouTube misalnya. Tapi sekali lagi, al-khobaru laisa kal mu'ayanah. Ya, khobar, berita itu tidak seperti dengan kenyataan. Maka kalau ada kesempatan, ya lebih baik lagi kalau kita bisa mengunjungi langsung. Ya, daripada diceritakan. Kan beda kalau kita diceritakan. Diceritakan begini-begini di luar sana.
Tapi kalau kita langsung melihat berinteraksi, ya apalagi kita misalnya merasakan makanannya, ya merasakan suasananya, itu jauh lebih mengena. Ya maka tadi ketika kita melakukan perjalanan, kita keluar negeri, secara tidak langsung kita juga bisa mengetahui bagaimana kondisi dunia. Nah, dan terpenting lagi adalah mengetahui kondisi geopolitik. Ya, geo itu bumi, politik itu ya politik dunia. Ya, siapa sih sekarang ini menguasai dunia? Ya, apakah seperti yang diberitakan di media-media? Nah, kalau kita mengunjungi negara-negara yang berkembang hari ini, negara-negara yang maju, negara-negara yang menguasai peradaban hari ini, itu semakin menambah, oh ternyata negara ini begini. Bagaimana misalnya, ya, bagaimana mereka. Coba kita berjalan seperti di negara-negara kayak Jepang, kita belajar tentang bagaimana kebersihan. Ya, makanya disebut al-hikmatul dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang dari kaum muslimin. Fa'aina wajaduha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun kita mendapatkannya, maka kita lebih hak. Kalau kita lihat orang Jepang bersih, maka kita bisa belajar mereka bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana menata kota, ya. Atau mungkin kita pergi ke Turki, belajar bagaimana keberanian orang-orang Turki. Atau mungkin di Indonesia secara umum, ya, kita bisa belajar Indonesia ini melimpah, ya, kita punya sumber daya alam dari bahasa, suku, itu bisa bisa belajar ya bagaimana belajar dari pengalaman sejarah dari umat terdahulu. Maka seperti tadi, selain kita melakukan perjalanan, bisa juga di mana kita bisa memahami kondisi geopolitik. Nah, kalau geopolitik ini kita bisa pahami, nah inilah kemudian kita belajar Rasulullah SAW ketika menyarankan ya sahabatnya hijrah ke Habasyah. Ya, pertanyaannya dari mana beliau mengetahui bahwa di sana itu di Habasyah itu ada raja yang adil. Waktu itu kan Rasulullah tidak membaca internet, nggak ada berita yang beliau baca. Bahkan beliau sendiri nggak bisa membaca. Kenapa beliau kemudian bisa menyarankan dan memilih Habasyah sebagai tempat hijrah sahabatnya? Sampai 2 kali hijrah Habasyah itu 2 kali. Ya. Padahal di samping Mekah itu ada Syam misalnya, ada Persia, ada Romawi, ya, ada yang paling dekat, ada Irak misalnya, atau ada India, atau kenapa bukan ke Nusantara? Tapi beliau harus menyarankan sahabatnya dan harus menyeberang laut, ya, ke Afrika, Habasyah. Ya. Ini tentu sekali lagi didasari karena Rasulullah memang sebelum menjadi pemimpin, sebelum beliau menjadi negarawan, beliau sudah menguasai pangan geopolitik. Siapa dunia ini? Kalau kerajaan Romawi, Persia, siapa siapa saja yang menjadi mengetahui. Nah, ini juga kita hari ini kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang berkontribusi di masa mendatang, nah kita harus mengetahui ya, bagaimana kondisi geopolitik ya antara negara Asia misalnya Asia Tenggara, mana pandangan politiknya. Ini penting sekali lagi supaya ini menjadi referensi dan ini bisa kita lakukan kalau kita sering-sering atau pernah melakukan perjalanan baik itu ke daerah, ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Dan maka yang menyarankan kita, intinya sebelum melakukan perjalanan, miliki 2 buku tadi, buku tabungan dan paspor. Nah, hal ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Syam, ini adalah mindset tentang pentingnya kita meluaskan cakrawala dengan melakukan perjalanan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya bisa melalui room chat atau menyalakan mic-nya. Ini Ustaz ada yang menanya, Bismillah, bagaimana meyakinkan orang tua jika ingin menuntut ilmu di luar daerah Ustaz? Baik. Sebelumnya yang bertanya ini laki-laki atau perempuan? Ikhwah atau akhwat? Karena tentu jawabannya berbeda ya.
Oh ya, baik. Jadi baik. Ya, jadi yang pertama maksudnya ini bagaimana meyakinkan orang tua kalau misalnya seorang perempuan yang ingin belajar ke luar daerah. Nah, pertama, lagi tadi saya sebutkan yang dibolehkan melakukan perjalanan itu, apalagi perempuan, akhwat misalnya, maka sebaiknya harus ada mahram. Ya, ada mahram, ada pendamping. Ya, entah itu ayah kita misalnya, atau mungkin saudara laki-laki kita, atau paman kita. Ya, atau mungkin kakek kita kalau masih ada. Ya, jadi harus ada mahramnya. Nah, ini apa namanya? Harus syarat. Nah, kalau syarat ini sudah dipenuhi, maka penting juga minta izin. Nah, jadi kita minta izin dan menyampaikan, ya, dan kita menyampaikan bahwa saya ingin keluar belajar. Jadi, misalnya kita ingin kuliah, misalnya ke Makassar, itu boleh. Ya, jelasnya kita minta izin dan meyakinkan bahwa saya ini kuliah, ingin belajar untuk menuntut ilmu. Dan insya Allah kalau sudah selesai akan kembali lagi. Nah, jadi intinya yakinkan bahwa ini demi untuk menuntut ilmu. Kemudian juga yang kedua, tentu ada banyak pertimbangan ya. Karena ini pertanyaan yang umum, tentu saya jawab umum. Seandainya bisa didetailkan bagaimana kondisinya. Nah, saya bisa memberikan arahan. Tapi kalau umum saja, jawabannya juga begitu umum. Jadi begitu. Jadi minta izin. Yang jelasnya tadi harus ada mahramnya. Ya, jadi harus ada mahram yang mendampingi kita. Nah, adapun laki-laki, saya kira lebih fleksibel kalau laki-laki. Laki-laki ini memang disebutnya dari kata rojulun, rijalun, dari kata rijlun, yang berarti kaki. Jadi laki-laki itu memang bisa mungkin merantau. Ya, nah beda perempuan. Kalau perempuan, ya kalau misalnya apalagi kalau keluar negeri, ya tentu ini harus banyak pertimbangan. Harus pertimbangan. Apalagi tadi persoalan mahram. Ya, karena kita dijatuhkan adalah terjadi fitnah. Ya. Apalagi kalau misalnya pergi sendirian. Ya, jadi mesti ada yang menjamin bahwa di sana aman. Karena orang tua kita kadang-kadang mungkin dia tidak berikan izin. Salah satunya adalah alasan keamanan perempuan. Kalau mau bisa mungkin kalau ada temannya misalnya ada sampai 5 orang atau 2 orang misalnya, insya Allah dan bisa menjamin bahwa keamanannya terjaga dari fitnah, nah silahkan. Yang penting tadi tetap harus minta izin ya kalau perempuan. Nah beda kalau laki-laki, laki-laki ini lebih fleksibel karena tidak mesti ada mahramnya ya. Nah, tetapi meskipun demikian laki-laki juga tetap harus apa namanya harus punya teman ya, jangan sampai kemudian niatnya ingin kebaikan justru dapat keburukan. Nah, kemudian selanjutnya lagi diawali dengan niat. Ya, kalau memang kita punya niat ingin belajar untuk ilmu, insya Allah akan dimudahkan, akan diberikan jalan. Ya, niat. Nah, untuk meyakinkan orang tua, salah satu meyakinkan adalah kita harus menunjukkan bahwa kita memang ini sudah dewasa. Ya, sudah bisa mengurus diri sendiri. Kan repot kalau kita mau keluar, sementara kita ini kebiasaannya adalah anak dimanja, misalnya anak mami, ya, nah ibu. Di mana-mana harus dijaga orang tuanya. Maka sebenarnya ketika kita merantau, ketika kita melakukan perjalanan, ini juga melatih kemandirian. Ya, kita terbiasa mengontrol, ya, kita terbiasa kemudian mengurusi diri kita sendiri. Nah, walau alam. Jadi, ini tadi harus memperhatikan adab-adab, pertama keamanan. Walau alam. Oh ya, pertanyaan selanjutnya. Pak, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Oh, ya. Ini Assalamualaikum, izin bertanya terkait hijrah Rasulullah ke Madinah, apa yang melatar belakanginya? Yang kedua, Ustaz, terkait definisi hijrah secara umum, apa ciri-ciri seseorang itu sudah hijrah? Terima kasih. Oh, ya. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ya, baik. Ya, pertanyaan menarik. Jadi pertama, apa alasan mengapa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? Nah, ini kalau kita bahas nanti ada pembahasannya khususnya.
Tapi saya ingin memberikan saja bocoran. Intinya adalah hijrah ke Madinah karena kondisi di Mekah saat itu tidak memungkinkan untuk dakwah itu berkembang. Jadi, karena kondisinya tadi mereka tidak punya power, kekuatan. Ya, kalau lama-lama di Mekah bisa saja kemudian mereka terjadi intimidasi. Bahkan ketika Rasulullah SAW ingin berhijrah, detik-detik hijrah Rasulullah SAW di hari itu, di hari H, itu Rasulullah kemudian diburu, ya, ingin dibunuh. Ya, jadi ada ancaman. Nah, sementara di Madinah itu sudah lebih dulu Rasulullah berpikir tentang ekspansi dakwah. Rasulullah sudah mengutus Mus'ab bin Umair berdakwah ke Madinah dan di sana sudah diislamkan, ya, satu kota, ya, meskipun tidak sempurna tapi satu kota secara umum. Maka ini kesempatan Rasulullah SAW untuk berdakwah dan di sanalah kemudian Rasulullah SAW membangun negara di Madinah. Ya, jadi ini latar belakangnya kenapa Rasulullah SAW hijrah. Meskipun akhirnya nanti Rasulullah juga kembali ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Tapi intinya tadi ini demi untuk eksisnya Islam. Nah, selain ke Madinah, Rasulullah juga melakukan ekspansi dakwah ke Taif, ya, salah satunya. Ya, lakulihal ini insya Allah nanti ada pembahasan khusus, ya nanti saya akan bahas ini. Lalu yang kedua, apa definisi hijrah? Hijrah ini secara bahasa itu artinya kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara filosofi, maksudnya adalah kita berpindah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, itu secara maknanya disebut ini orangnya baru hijrah. Nah, bisa saja hijrah maksudnya di sini dia hijrah dari jahiliyah menuju ke cahaya iman, atau dia hijrah, ya, dalam arti ya, dari sebelum kemudian menjadi muslim. Nah, adapun kalau dia sudah muslim, maka makna hijrah itu adalah dia hijrah, ya, berpindah dari kondisi yang masa lalu yang misalnya masih dia kemudian melalaikan ibadahnya, tauhidnya masih kemudian belum dimurnikan, akhlaknya masih ada yang rusak, maka dia ketika hijrah maksudnya adalah dia memperbaiki semuanya tadi. Dari awalnya akidah yang masih ada penyimpangan, kemudian dia murnikan. Kemudian dari sisi ibadah yang masih ada yang ketinggalan, dia kemudian melaksanakan secara keseluruhan. Dari akhlak yang masih ada yang kemudian buruk, akhirnya kemudian melakukan akhlak yang terpuji. Nah, itu maksudnya hijrah. Nah, kemudian apa ciri-ciri seseorang dikatakan sudah berhijrah? Yaitu ketika tadi standarnya 3 saja. Ya, dari sisi tauhidnya, kemudian yang kedua dari sisi ibadahnya. Jadi apakah tauhidnya belum dan sesudah hijrah itu sama saja? Kalau sama saja berarti dia tidak hijrah. Hijrah itu bukan persoalan penampilan sekali lagi. Ya, tapi pertama adalah persoalan mindset, persoalan pola pikir. Tidak. Jadi sebelum hijrah dia misalnya masih percaya dengan tahayul, syirik misalnya masih ada misalnya syirik. Maka setelah dia hijrah, maka dia semua meninggalkan hal-hal yang bisa merusak keimanan. Dia sudah mengenal Allah dengan baik. Kemudian yang kedua dari sisi ibadah. Kalau sebelum hijrah dia masih malas-malasan sholat, masih meninggalkan salah satu dari sholat waktu, masih kemudian bolong-bolong puasanya, maka setelah dia hijrah, ibadahnya ini kualitasnya jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga dari sisi akhlak. Ya, ini juga penting. Karena terkadang ada orang dia mengatakan dia sudah hijrah, kenyataannya akhlaknya masih sama. Sebelum hijrah dia suka ibulun, dia suka berbohong. Setelah hijrah masih juga sama, berarti dia belum berhijrah. Akhlaknya tadi. Jadi ketika setelah hijrah justru semakin baik. Ada juga orang sebelum hijrah dia suka silaturahmi. Pas setelah hijrah kemudian dia jarang lagi bertemu silaturahmi terutama dengan keluarganya. Nah, berarti kita katakan hijrahnya belum baik. Atau bahkan setelah hijrah justru orang-orang yang dekat dengan dia kemudian dia jauhi semuanya. Nah, justru seharusnya ketika kita sudah berhijrah kita mendekati semua orang-orang tadi, ya, atau bahkan kita mendakwai sahabat-sahabat kita. Itulah yang disebut dengan hijrah sempurna. Jadi itu ciri-ciri yang tadi, ibadah, akidahnya, ibadahnya, kemudian dari sisi akhlak. Nah, Allah
Assalamualaikum, masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kami tutup. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada kami. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang tak terhingga. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz dapat dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kami tutup majelis hari ini dengan banyak-banyak beristighfar, astagfirullah, 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 dan membaca doa kafarul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.